Mereka sempat heran, loh ternyata katanya sepi banget. Tapi itu buktinya ada yang ngecamp. Mereka kayak berasumsi bahwa ini paling warga-warga sekitar aja yang dekat sama gunung tersebut gitu kan. Udah nggak apa-apa, akhirnya mereka ngedirin tenda. Emang jaraknya ada sedikit jauh dari tenda tersebut. Ketika mereka selesai ngedirin tenda, ada sebuah tangisan. Ketika mereka ngedenger suara tangisan, Rangga sama Angga ini sempet kayak saling lirik. Mereka udah punya pikiran yang aneh-aneh gara-gara jangan-jangan ini tenda setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman Rangga sama Angga yang niatnya mau evakuasi, tapi ternyata dia ini bukan evakuasi manusia, melainkan orang-orang yang pernah meninggal di gunung tersebut. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita semat boot guys. Jangan lupa ngopi, kopinya udah mau habis. Sekarang jam berapa sih? Dan kemarin kan hari Jumat tuh gue bikin konten. Karena kan dari kemarin juga kalian tuh banyak banget, bang kenapa yang bacot nggak ada lagi bacain cerita-cerita viewers tuh, nggak ada yang dibacain lagi gitu kan ya. Gue mah cuman menjawab pertanyaan kalian aja, tapi ya itu tuh nanti akan tayangnya tuh cuman seminggu sekali doang kok guys. Tapi ya semoga nanti pas tayang itu, ini kan baru permulaannya yang Jumat kemarin, gue masih mikir kayaknya di hari apa gitu kan. Tapi nanti durasinya yang 1 jam gitu kan, yang 1 jaman lebih lah. Karena kan lu juga pengen yang 1 jaman gitu kan. Jadi itu cuman tayangnya seminggu sekali. Dan buat kalian yang punya cerita horor, ya udah lu pada kirimin ke gua aja. Nanti ya sesuai urutan lah ya. Nanti gua rapihin, nanti gua bawain. Masih belajar tapi nanti akan jauh lebih baik daripada itu. Pokoknya kalian wajib pantengin aja, dan seminggu sekali. Dan itu segmen yang akan gua bawain ceritanya bisa sampai 1 jam lah ya. Dan oke, kita akan nyeritain ke ceritanya si Rangga sama si Angga di cuy. Pada saat itu kita kan lagi ada libur ya, maksudnya kayak kalau timnya individu itu biasanya enggak yang selalu open trip private enggak cuy. Beda kayak yang orang punya bendera gitu kan, misalkan jalan-jalan adventure gitu kan, itu kan timnya banyak. Nah sedangkan kalau kita tuh individu belajar itu maksudnya kayak ya teman paling tim ada 8 orang gitu, dan selalu punya kesibukan masing-masing di sela-sela kalau nggak ada jadwal open trip gitu kan. Kita tuh ngeliburin diri selama 6 bulan apa 4 bulan gitu. Kita libur dulu deh, off dulu gitu kan. Nah sedangkan tim-tim yang lain yang nggak punya kerjaan dan sebagainya itu kan kayak ngerasa gabut ya. Kerjaan sih ada, cuman kayak ngerasa ya nggak ada kerjaan, ya nggak ada duit gitu kan. Cuman ya itu balik lagi, kalau memang ada job ya Upi Mamang itu nggak pernah ngambil, jadi kayak dioper lah ke anak-anak gitu kan. Sampai akhirnya kita mutusin buat skip gitu. Nah ada 2 bocah, udahlah yuk naik gunung nih, gabut nih udah lama bla 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 gitu kan. Yang lain emang lagi nggak bisa, gue pun nggak bisa gitu kan, karena memang ya ada kerjaan yang lain lah. Nah ketemulah yang awalnya tuh ngajak si Rangga doang kan. Terus adalah si Angga nih, si Angga ya udah yuk gas.
Akhirnya tuh kayak ya udahlah berdua juga gas aja gitu kan, dan nggak ada yang nakut-nakutin juga pada saat itu. Mereka pun udah terbiasa lah naik sendiri, naik berdua itu udah biasa kan. Udah gas gas gas. Berdua ini setuju tuh. Terus ada yang nyeletuk lah satu orang. Nih lu cobain nih gunung paling ya 1.200 1.400-an lah. Ada lah kawasannya gitu kan, nggak dikasih tahu tapi masih area Jawa Barat gitu kan. Gunung ini nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang daki juga. Bukan gunung yang view-nya bagus, ya lu bisa tebak-tebak sendiri. Pokoknya areanya Jawa Barat. Nih lu ke gunung ini aja. Si Rangga sama si Angga sempet kayak, gunung apaan nih gitu kan, daerah mana? Udah, lu kalau mau naik gunung ini, nanti lu ketemu sama yang namanya Kuncen. Anggaplah Kuncen lah ya. Lu ketemu sama Kuncen, minta izin aja sama dia. Toh dia ini tinggalnya ada ladang kan, ada kebun gitu. Nah dia tuh tinggal di saung ini. Ya sebetulnya dia punya rumah di kampung ya gitu kan. Tapi kalau mau orang yang mau naik gunung ini, biasanya minta izinnya ke rumah tersebut atau ke saung tersebut gitu kan. Oh ya udah oke. Karena mereka ini nggak mau naik gunung yang rame, emang pengen sepi aja gitu kan, pengen nyantai. Ya cuman 1.000 doang, bocah-bocah porter gitu kan, spek-spek porter bawa air mah udah aman banget. Apalagi kedua temen gua ini adalah orang-orang yang memang ilmunya, maksudnya kayak mereka belajar navigasi, kompas dan sebagainya lah gitu kan. Udah siap nggak ada kecurigaan apapun, dan kita pun nggak yang mau ngerumusin atau nyelakain, nggak ada gitu kan. Singkat cerita, setelah kumpul itu dan sepakat juga si Rangga sama si Angga udah setuju gitu kan. Sempat ada omongan yang bilang, jangan aneh-aneh lu ya di gunung, dia bilang. Maksudnya kontrol gitu kan, nggak usah yang bawa minuman banyak-banyak atau mabuk yang berlebihan gitu kan. Iya siap, dia bilang. Gue cuman lagi penat aja katanya gitu. Ya udahlah, singkat cerita bubar nih, dan kita akan beralih ke si Rangga sama si Angga. Mereka nggak harus kabar-kabaran gitu kan, maksudnya kayak ya preparean masing-masing udah tahu, alat-alat yang dibawa udah tahu gitu kan. Mereka juga bawa makanan itu, makanan yang memang ya bukan cuma mie, emang niat pengen ngenakin perut di gunung pada saat itu. Singkat cerita, mulailah di hari H pendakian. Mereka boncengan nih, bawa motor kan. Mereka boncengan bawa motor, sampailah di salah satu desa. Sampai di salah satu desa ini kurang lebih habis zuhur, jam 1 atau jam 2-an. Karena mereka memang tujuannya tuh kayak mau trekking sore menuju malam kan. Nah mereka udah sampai, terus parkirin motor di salah satu desa, dan warga desa ini pun ngasih tahu kan, oh kalian mau naik gunung ya, kalau mau naik gunung nanti kalian ketemu sama Kuncennya aja, nah di sana gitu kan. Oh iya siap. Terus ini parkiran motornya gimana? Udah, parkiran motor mah parkirin aja di sini gitu kan, aman kok gitu. Oh iya udah makasih, karena memang pengarahan dari anak-anak tuh emang parkirnya di situ gitu kan. Udah parkir motor, mereka jalan lah nyusurin kebun-kebun kan, nyusurin kebun-kebun. Ketika nyusurin kebun-kebun ini, ketemu sama saung yang memang bisa dibilang ya emang itu saungnya, nggak ada saung yang lain cuy. Mereka ini kayak sampai di saung itu, assalamualaikum gitu kan. Nggak ada yang nyaut tuh, mungkin lagi keluar ke air atau kemana gitu kan. Mereka duduk dulu tuh kan, duduk dulu. Semakin lama makin sore nih. Mereka nungguin udah hampir 1 jam, itu nggak ada orang juga. Kok nggak ada orangnya ya, pada kemana tuh gitu kan. Bingung, dan waktu pun udah menunjukkan makin lama makin sore pada saat itu. Udah sekitaran jam 3. Mereka sebenarnya nggak ada permasalahan sih untuk trekking malam pun. Cuman kan ini gunung kelihatan dari selewat, rimbun banget pohon-pohonnya. Terus lagi mereka juga belum tahu medannya ada hewan buas apa di gunung itu, dan kemungkinan ular itu masih ada di gunung tersebut. Karena menurut anak-anak yang udah pernah ke situ, itu tingginya tuh paling sekitar 1.100, 1.300, 1.400, di bawah 1.500-an lah. Pokoknya intinya mereka banyak kekhawatiran, dan kelihatan dari gelagatnya takut ada anak macan doang nih kan. Macan kumbang itu pasti ada gitu kan. Aduh gimana ya. Terus jalannya juga belum tahu, patokannya cuman kayak kayaknya gitu kan. Karena gunung itu pun walaupun teman-teman yang udah pernah ke situ ya nggak sering, kayak cuman sekali atau 2 kali. Upi aja baru 2 kalian ke situ, gua malah belum pernah sama sekali gitu kan. Nungguin lagi tuh sampai 3:30, sampai 3:30 nggak ada. Mereka kayak gimana nih, udahlah terabas aja, besok aja izinnya gitu kan. Ya udah, salahnya mereka adalah terus nerabas. Karena setahu gua kalau gunung zaman dulu itu biasanya walaupun nggak ada simaksi ya, kita dikasih tahu larangan ya antara percaya dan enggak sih sebetulnya. Cuman kayak kalian jangan bawa ini, nggak boleh ngelakuin ini. Ya
pantangan atau budaya dari warga setempat lah gitu kan. Ya udahlah, mereka nih memaksakan untuk naik trekking gitu kan. Kayaknya itu jalan di depannya gitu kan. Udah kita jalan aja. Jalanlah mereka. Jalan sampailah di pintu rimba. Sampai di pintu rimba, Angga sama Rangga ini sempat nengok ke belakang. Kok kagak ada gitu kan. Akhirnya mereka jalan tuh. Jalan, dan pas mulai memasuki kawasan hutan, itu pohonnya udah rimbun banget cuy. Udah gede-gede banget pohonnya. Si Angga ini sempat nengok ke belakang lagi, dan selewat itu sempat ngeliat ada orang lambai. Tapi kayak tadi gue kayak ada yang lambai dah. Salahnya si Angga nggak turun dulu karena kan udah keburu hampir jalan kan, ngeliat ke belakang tapi sambil jalan gitu kan. Si Rangga tuh bilang, udah lu masalah lihat kali, udah yuk jalan. Ya udah kan, ya udahlah jalanlah mereka kan. Jalan di awal trek mereka happy, mereka senang, kondisi cuaca pun ya menyenangkan lah karena nggak lagi musim hujan. Mereka jalan dan di situ pun nggak ada pos ya, jadi kayak mereka cuma tahu patokannya bahwa nanti akan ketemu tempat landai. Terus pokoknya di ciri-cirinya tuh dikasih tahu lah. Sedangkan mereka juga pada saat itu bawa kompas ya, karena memang mereka terdidik belajar juga navigasi darat, jadi mereka nggak terlalu takut tersesat. Sampai di pertengahan trek, mereka itu sempat istirahat dan bikin kopi. Estimasi mereka udah tahu lah, paling sampai di area camp atau puncak. Jadi ngecampnya ini kan di puncak, harusnya paling telat itu jam 7 karena mereka belum pernah kan, harusnya gitu kan perkiraan. Nah mereka ini kayak santai terus ngopi-ngopi, dan itu kondisinya masih setengah 6 cuy. Wih enak ya ini gunung, jalannya jelas, jalurnya jelas cuy, jalurnya jelas gitu kan. Ya samar-samar ketutup dikit, mereka masih aman lah gitu kan. Dan mereka pun selalu ngeliatin jejak-jejak, takut ada jejak hewan buas atau apapun gitu kan. Mereka ngeliatin dulu, nggak ada nih, aman. Ini memang jalur yang biasa dipakai warga juga kayaknya untuk nyari kayu bakar atau berburu atau apapun. Nah ini aman banget gitu kan. Udah kita ngopi lah mereka kak. Si Rangga ketika lagi ngopi ini ngedenger kayak ngomong lah ke si Angga, lu denger nggak? Angga ini sempet kayak mulai ini, terus kayak didengar, suara apa emang lu denger? Ya berarti lu nggak denger kan kalau nggak tahu gitu. Nggak apa-apa kok, ya udah tuh dibiarin aja. Setelah udah dibiarin, akhirnya mereka ngopi-ngopi santai. Kabut tipis mulai turun. Mereka masih happy. Ya udah biasa di gunung. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan. Sempat ketika jalan kecium bau amis atau bau anyir. Tapi mereka berdua karena memang udah terbiasa kayak, iya namanya di gunung kan kita nggak sendirian. Ngedenger atau nyium bau amis, bau anyir, suara tangisan, ya itu bisa aja dari hewan karena kecapean. Mereka udah nganggap kayak udahlah be aja gitu kan. Dalam hati ya tetap baca doa, udah jalan. Angga sempat nyeletuk sih sebetulnya pada saat itu. Mulai bau nih. Udah jalan aja lah kayak nggak biasa aja gitu kan, nyium bau-bauan kayak gini. Udah jalan aja mereka. Jalan terus, singkatnya sampailah mereka di area camp itu sekitaran jam 7. Mereka sampai, dan ternyata ketika di puncak ini mereka ngeliat satu tenda. Tendanya juga tenda normal, nggak compang-camping, dan tendanya pada saat itu kan kayak sekarang nih ada satu brand gitu kan. Ya mereka juga pakai brand itu gitu, jadi kayak nggak berpikiran bahwa itu tenda setan, nggak ada. Wah aman, ada barengannya. Mereka sempat heran, loh ternyata katanya sepi banget. Tapi itu buktinya ada yang ngecamp. Mereka kayak berasumsi bahwa ini paling warga-warga sekitar aja yang dekat sama gunung tersebut gitu kan. Udah nggak apa-apa, akhirnya mereka ngedirin tenda. Emang jaraknya agak sedikit jauh dari tenda tersebut. Ketika mereka selesai ngedirin tenda, ada sebuah tangisan. Ketika mereka ngedenger suara tangisan, Rangga sama Angga ini sempet kayak saling lirik. Mereka udah punya pikiran yang aneh-aneh gara-gara jangan-jangan ini tenda setan. Tapi mereka nggak mau berpikiran yang aneh-aneh dulu pada saat itu. Jadi mereka kayak ngedengerin sambil kayak ngeluarin isi peralatan dari dalam tas. Tenda ini udah jadi ya, kayak buat dimasukin ke dalam tenda gitu kan.
Mereka ketika udah semua barangnya masuk harusnya kan masak. Tapi mereka kayak penasaran dengan suara tangisan itu. Takutnya butuh pertolongan pada saat itu kan. Akhirnya cobalah dideketin. Rangga ini bilang, "Gak, deketin yuk." Wah, kok takut tapi ini kayaknya manusia deh gitu kan. Yakin banget bahwa yang ada di depannya itu adalah tenda manusia. Ah, janganlah. Takutnya kenapa-napa, hipo atau apa kan. Lagian itu kayaknya manusia kok. Udah yuk. Ah, agak mau dah. Lu aja sendiri. Ya elah, sambil diseretnya si Angga. Sambil diseret kan. Sambil, oh ya elah. Udah deketin aja. Jalanlah mereka perlahan ke deket tenda itu. Nah, ketika udah deket tenda itu dipanggil, "Kak, ada orang gak? Kak?" Semakin dideketin ke tenda tersebut, suara tangisan itu memang ada terus cuy. Kak kenapa? Kak kenapa? Si Angga feelingnya udah bagus banget nih. Dia udah merinding. Kayak, wah gak beres nih. Kak, udahlah, gak usah nyamperin. Jadi gue jelek nih sama di tenda nih, makin lama makin deket. Ayolah, penakut banget sih. Udah tuh kasihan. Mereka tuh masih di belakang tenda kan, awalnya tuh masih bukan di pintu tendanya ya. Kak, dari siluet keluar tenda itu ada bayangan yang di dalam tenda gitu kan, bahwa di dalam itu memang ada orang. Mereka berdua kan udah ketakutan ya, terutama si Angga ini kan. Mereka udah ketakutan tapi mereka terus manggil-manggil, "Kak, tapi nggak ada sautan sama sekali. Angga itu udah narik-narik bajunya si Rangga nih. Ayo cabut. Feeling gue udah nggak bagus nih. Udah, itu manusia bego," dia bilang gitu kan. Akhirnya terus dideketin sampailah di pintu tenda. Sampai di pintu tenda ini mereka masih belum berani buka nih, karena kondisi pintu tendanya itu ketutup kan. Nah, di situ udah kelihatan agak sedikit jelas siluetnya gitu kan, karena mungkin si manusianya ini atau si orangnya ini itu di kondisi dekat pintu tenda sebelah sini cuy. Jadi kayak kelihatan banget siluetnya. Gitu kan, kayak dingin terus gitu. Si Angga itu udah mau cabut, tapi ditahan sama si Rangga ini kan, dan Rangga pun coba ngeudahin diri lah karena takut memang butuh pertolongan kan pada saat itu. Akhirnya cobalah berani dibuka. Seret. Pas dibuka ternyata di dalam ada satu perempuan itu dalam kondisi menggigit. Rangga ini langsung panik dong. Angga panik dan antara takut. Feeling dia ini udah nggak beres atau kayak berpikiran bukan manusia nih orang yang di depan gua gitu kan. Tapi Rangga ini kayak bilang, buru-buru ambil kompor, ambil P3K dan sebagainya. Angga mau nggak mau kan nurut, tapi di sepanjang perjalanan ngambil P3K dan ngasih pertolongan pertama, dia tuh kayak pikirannya tuh kebagi dua, beneran manusia apa bukan gitu kan. Tapi dipikir-pikir lagi, ya bener manusia kali, coba lihat nanti aja gitu kan. Akhirnya dia ngambil terus datang ke sono. Nah di situ pas ketika udah balik ke tenda itu lagi, Rangga ini udah kayak ngobatin, kasih pertolongan pertama. Nggak dibuka bajunya ya, tapi kayak pakai blanket terus dimasukin SB, dan si orang ini pun langsung kayak istirahat. Tuh kan, lu sih ngomongin aneh-aneh, udah mulai tenang nih, udah di blanketin, udah mulai agak sedikit hangat kali ya. Orang ini perempuan ini tuh tidur sih. Perempuan ini tidur. Terus mungkin sekitaran setengah jam dia tuh bangun, manggil salah satu nama temennya. Nama temennya nggak perlu gue sebutin lah ya. Manggil kayak kak. Terus dia bangun tuh. Aduh, gimana ya temanku ya? Aduh Kak, tolongin temen aku. Sambil megang-megang si Rangga, Kak tolongin temen aku, Kak tolongin temen aku. Mereka tuh kayak ngerasa bingung kan, mereka berdua ini. Temen, di mana temen lu gitu kan? Di mana? Di sana. Nah, PA-nya mereka tuh punya pikiran bahwa wah, ada yang bahaya lagi nih. Dan di sini manusia kan, dan mereka kan harusnya kalau kayak dapat urgent kayak gitu kan harusnya satu stay, satu nyusul. Tapi karena memang nggak ada pilihan, mau nggak mau harus dua pada saat itu kan. Jadi kayak ya udahlah, lu nggak apa-apa kan, gue susulin. Di mana? Di sana. Cuman ngasih tahu di sana doang. Dan PA-nya mereka ini cuman nurut pada saat itu. Ya udahlah. Siapa namanya gitu kan? Pokoknya di sana cuma nunjuk gitu doang. Mereka pun panik karena takutnya kenapa-napa. Akhirnya mereka langsung ambil headlamp
dan coba nyari manggil-manggil nama yang disebutin sama si perempuan ini. Udah yuk cabut. Kak, lu nggak apa-apa kan gua tinggal? Iya nggak apa-apa. Mereka berdua cabut nih cuy. Si Rangga sama si Angga ini pergi ninggali tenda tersebut. Pergi set, teriak-teriak lah bang. Karena teman satu ini ketika disebutin namanya itu adalah cowok ya. Bang, lu di mana bang? Bang, lu di mana? Bang. Jaraknya mungkin dari tenda mereka sekitaran 50 meteran lah. Sekitaran 50 meteran. Nah ketika teriak-teriak terus, Angga ngedenger samar-samar suara orang yang minta tolong. Tolong, di sini bang, gitu. Di sini bang, gitu. Si Rangga pun ngedenger pada saat itu. Wah iya tuh, coba dengerin lagi. Teriak lagi bang, gitu kan. Terus teriak terus. Ini seolah kayak memang menyimpan masih tenaga ya nih orang ini. Teriak. Wah, gue udah tahu nih. Terus dicari sumber suaranya, sampailah ketemu satu titik. Satu titik ini kayak, kok suaranya kayak dari bawah nih. Dan ngeliat bawah itu, kalau turun mereka itu agak sulit. Jadi mereka mau nggak mau harus nyari jalur agak sedikit muter. Tapi kondisinya karena memang udah malam, jadi kayak mereka tuh, aduh, masa iya gua harus turun nyari jalur sih? Tapi kalau nggak ditolongin takut kenapa-napa, takut keburu mati nih orang gitu kan. Di situ pun Rangga ngomong lah, gimana nih, kita turun apa enggak? Bisa sih turun, tapi kayaknya kita harus bawa beberapa alat deh. Harus kayak mereka kan memang bawa tali nggak terlalu panjang lah, mungkin sekitaran 5 meter buat jaga-jaga aja gitu kan. Yaudah deh, ambil tali 5 meter itu. Diambil tuh kan sama si Angga, set. Dan ketika ngambil si Angga tali ini, tenda itu masih ada. Dan kelihatannya pun masih ada orang juga nih. Mereka berdua atau si Angga ini langsung balik lagi ngasihin tali. Udah kita cari jalan putar. Kayaknya ke sono ada nih. Karena kelihatan dari kontur tanah mereka itu agak sedikit turun gitu lah. Nyari jalan putaran ketemu. Teriak-teriak mereka ini, "Bang, lu di mana? Terus ya kasih kode." Iya bang. Mereka turun, awalnya turunnya masih enak. Terus yang mengharuskan mereka ngecek dulu pakai tali. Wah, gimana nih? Lancar. Bisa mereka turun. Ketika turun ke bawah mereka aman karena kondisinya pada saat itu nggak hujan. Jalan mungkin kalau hujan susah banget ya. Mereka turun, kedalamannya mungkin sekitaran beberapa meter, sekitaran 20 atau 30 meteran lah, tapi nggak curam-curam banget gitu kan. Mereka turun ke bawah, bang di mana? Ketika udah sampai titik bawah, suara itu masih ada. Mereka tuh, wah di sana nggak? Ayo lari. Larilah mereka sambil teriak-teriak. Semakin mereka lari ngejar suara teriakan itu, semakin dideketin suaranya, mereka baru sadar bahwa suara teriakan itu hilang, nggak ada sama sekali. Bang, lu di mana bang? Awalnya mereka kayak, tuh di mana nih gak? Angga itu udah punya feeling jelek banget. Wah, jangan-jangan kita dikibulin sama demit nih. Wah, nggak beres. Yuk cabut lagi, dia bilang. Nggak bener. Gimana sih nggak bener? Orang temannya aja minta tolong. Wah, nggak beres pokoknya. Udah yuk cabut aja. Tapi si Rangga ini pada saat itu mereka tuh nyari dulu, terus istirahat nyebat dulu nih kan. Rangga coba berpikir rasional, mikirin kayak apakah benar feeling dari si Angga ini bahwa yang ditolongin mereka itu bukanlah manusia gitu. Mikir benar. Teriak sekitaran 4-5 kali, bang lu di mana? Suara teriakannya itu disautin lagi cuy, ada di sebelah kanan. Atau kayak yang awalnya dari kanan, suaranya ada di kiri. Terus dari kiri ketika mereka sampai kiri, adanya di sebelah kanan. Seolah mereka berdua ini dimainin. Tuh kan ada. Dan Angga kayak, kok suaranya di sana? Kayaknya kita kayak dimainin. Mereka ini nyari kan. Udah yuk, kita berpikiran positif aja kata si Rangga. Mereka ini berpikiran positif lah cuy. Mereka cari ke sisi sebelahnya lagi, yang dimana itu adalah ada tali mereka seharusnya gitu kan. Ketika mereka sampai di situ, mereka nggak ngedengar suara lagi, dan kondisi tali yang diikat ke satu pohon buat turun itu tiba-tiba lepas gitu aja dan ada di bawah. Mereka kan garuk kepala. Ini gimana kita buat naik? Masa ya kudu ngerayap? Ya bisa aja sih ngerayap, cuman kalau kepleset dikit ya nyerosot ke bawah, takutnya keseleo. Mati sih kagak. Cuman mereka tuh takutnya keseleo, patah tulang dan sebagainya kan. Angga tuh udah kayak, tuh kan nggak beres, udah cabut. Nggak bener nih.
Udah ya, cabutlah mereka. Akhirnya kayak ya udah, ini yang kita tolongin itu bukanlah manusia. Mereka udah berpikiran kayak gitu. Ketika mereka ngerayap di atas itu ada kedap-kedip kayak ngasih kode SOS pertolongan. Kedip-kedip headlight. Kok itu kayak ada manusia di atas? Dari dulu jalan teriak mereka berdoa. Oh di sini ada orang, di sini ada orang. Senter mereka pun nyorot ke atas kan. Akhirnya mereka dengan susah payah naik ke atas. Ketika sampai di atas senter itu nggak ada. Angga udah mulai bulu kudukir kayak Rangga pun termasuk. Udah kayak anjir lah, dikibuli nih gua. Itu yang teriak siapa ya? Terus yang kita tolongin beneran manusia apa enggak? Rangga sempat nanya, ketika lu ngambil tali itu tenda masih ada enggak? Masih ada, dan siluet orangnya pun masih ada. Ya udahlah kita berdoa, semoga yang ada di tenda itu beneran masih manusia. Yaudah iya, dia bilang gitu kan. Nah singkatnya, ketika mereka mau pergi balik ke tenda, mereka nggak dengar lagi teriakan, "Bang, tolong, bang, tolong." Mereka berdoa, anjir, demi sama manusia nih. Tapi Rangga ini kan masih penasaran, sedangkan Angga udah mau ngibrit, tapi tangannya ditahan cuy. Lu mau kemana sih geblek? Bisa-bisanya lu ninggalin gua. Aduh, udahlah kagak bener lah, udah balik ke tenda lah. Jangan soal nolongin orang. Tar dulu, penasaran gua nih, dia bilang itu kan. Nengoklah mereka ke belakang, ternyata di belakang memang ada manusia. Padahal mereka udah ngelewatan itu, seharusnya itu nggak ada manusia cuy. Dan kondisinya pun nggak pucat, tapi dalam kondisi kayak mereka orang ini tuh soalnya kayak abis jatuh, terus badannya ini compang-camping kotor, nggak ada yang sobek ya tipis-tipis doang, bajunya cuma kotor doang, mukanya nggak pucat, mukanya juga nggak putih, jadi kayak nggak, kalau ngebedain pucat pun harusnya mereka berdua paham gitu kan. Bang, lu kenapa? Oh jatuh bang, oh jatuh, dia bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim, ayo nggak bantuin, ditandu atau dibopong lah sama mereka berdua. Ketika perjalanan dibopong ini ditanya, lu temennya yang satu tenda sama perempuan di sana ya? Iya bang, gue satu tenda sama dia gitu kan. Lu kenapa bisa kayak gini? Aduh bang, ceritanya panjang deh. Dan itu udah bener-bener pure kayak manusia cuy. Dibawalah si orang ini ke tenda dan gak dimasukin dulu ya, jadi kayak di sebelahnya. Terus langsung lah mereka berdua ini set nyari pertolongan pertama karena P3K-nya ada di dalam sini. Terus si Angga juga nyari ngambil air, terus ngambil beberapa alat lagi dan direbahin lah di situ kan pakai mata. Seru bang, rebah dulu. Dicek lah, dipastiin, bang, lu ada yang kerasa enggak? Ini bang, badan gue pada sakit semua, nggak apa-apa. Pokoknya dia nyeritain tentang keluhan dia, sakitnya di mana dan sebagainya. Aduh, nggak beres nih. Jangan-jangan kita harus buru-buru evakuasi. Mereka nggak ngelihat noda darah sama sekali pada saat ini. Bener-bener nggak ngelihat noda darah sama sekali. Dan di situ pun tiba-tiba si perempuan ini keluar. Lu nggak apa-apa kan kak? Lu nggak apa-apa kan kak? Di situ tuh si perempuan ini nangis, bener-bener nangis. Lu nggak apa-apa kan kak? Maafin gue ya, maafin gue. Pokoknya si cewek ini cuma bisa minta maaf doang. Di situ pun udah tenang. Akhirnya mereka berdua diurusin dan Rangga sama Angga ini nggak terlalu banyak tanya. Udah kalau masuk aja. Masuk sekitaran 1 jam lah. Di situ pun si Rangga yang ngobatin dan Rangga ini ngasih kode ke Angga, enggak, lu masak nih. Kan nggak mungkin kalau kita berdua, gue juga belum makan nih, lapar dan sebagainya. Ya kita masak banyak aja lah buat mereka juga kasih makan. Angga setuju pada saat itu tuh, Angga tuh bagian masak. Tapi di sisi lain Angga ketika masak selalu ngeliat kedua pendaki ini. Nah ketika dilirik ada bagian-bagian atau selalu ngelirik si dua pendaki ini pun selalu natap ke si Angga. Dan tatapannya itu kayak seolah kok ada yang ganjil dari tatapan kedua pendaki ini. Tapi kayak mungkin cuman halu gua doang. Terus masak dan udah jadi, nyamperin lah, enggak. Udah nih udah selesai. Oh ya udah kita makan di sini. Bang kita makan dulu ya kak, makan dulu. Iya. Nah makannya si yang perempuan itu sedikit doang. Sedangkan yang si cowok itu berkali-kali lipat. Makannya banyak banget. Mereka itu masak ngasih 1/2 liter. Berempat harusnya itu masih nyisa cuy. Walaupun kalau porsinya banyak ya, tapi ini bener-bener satu nesting gede itu habis sama dia. Bahkan lauknya
Angga sama Angga itu nggak mempermasalahkan, toh mereka bawa logistik itu banyak. Ya udahlah, makan, udah selesai makan, bang, gua ada di tenda ya, lu istirahat aja, lu ganti baju dan sebagainya. Dan si perempuan ini disuruh ganti baju gantian gitu kan, ganti bajunya. Terus setelah udah diurusin ini, udah bang, besok lu turun bareng kita aja karena ini udah malam. Dan kayaknya lu masih oke kok. Kalau memang lu nggak bisa, nanti insya Allah gue kuat ngegendong. Dan kak, yang ke perempuan ini, lu kuat kan besok jalan? Kuat kok, dia bilang. Ya udah tuh, masuklah si dua orang ini ke dalam, masuk ke dalam. Dan udah nggak ada suara apapun, mereka berdua balik ke tenda. Angga sama Rangga ini kan ngobrol tuh kan, gue bilang itu manusia. Tapi Angga dia bilang, kayaknya kita ada yang aneh nih dari pendaki itu. Kita tuh udah turun ke bawah, terus tali tiba-tiba ada yang nyopoti. Dan kita nggak dengar suara minta tolong dari bawah. Ya mungkin itu demit situ kali nutupin supaya kita nggak bisa nolongin. Ya nama juga setan kah, niatnya itu pengen nyalakain manusia. Udahlah, pikiran positif, yang penting kita nolongin. Dan lihat puan, kagak ada pucet-pucetnya, normal-normal aja itu manusia. Udahlah, kita istirahat juga, kita besok bantuin evakuasi. Ya alhamdulillah nih kan, dua orang ini masih bisa ketolong sama kita. Ya udah, ya siap. Mereka ini langsunglah masuk ke dalam tenda. Mereka coba ngerebahin badan. Dan singkatnya mereka ini tidur. Nah ketika tidur ayam-ayaman mungkin kayak mau coba merem, tapi mereka masih suara jangkrik, suara binatang itu masih kedengeran nih di kuping mereka berdua. Tapi mereka nggak saling ngobrol. Mereka akhirnya ngedengar suara binatang hewan buas, ya mungkin entah macan, entah apa ya pada saat itu. Tapi suaranya hewan buas kayak macan kumbang gitu kan. Dan mereka bener-bener dikagetin dengan suara teriakan minta tolong. Tolong ada macan. Mereka berdua langsung diem, keringat dingin. Dan mereka melotot saling tatap-tatapan nih, si Rangga sama si Angga. Dan mereka kan bawa pisau doang, tapi mereka ngeberanin diri karena ada yang minta tolong, ada teriak orang minta teriak kayak macan gitu kan. Mereka untuk sleting pelan-pelan, dan bener cuy, satu tenda itu goyang semua, seolah bahwa di situ tuh ada sebuah kejadian. Dan itu teriakannya histeris banget. Sakit, pergi lu macan setan gitu kan, pergi lu gitu, kayak ngusir. Mereka berdua ragu dong buat nyamperin. Ya kalau manusia mah masih bisa dilawan cuy, ini macam kan geblek aja tuh kalau harus dilawan. Mereka itu coba pelan-pelan, gimana. Udah yuk kita gebah. Coba hus gitu kan. Di dalam itu teriak-teriakan terus. Mereka sampai ngambil batu, terus ada kayu-kayu gitu kan dilemparin, tapi nggak ke tenda, ke sisi tendanya. Nah ketika dilemparin beberapa kali, memang ada yang keluar dan loncat. Memang siluetnya itu kayak hewan buas, kayak macan kumbang gitu cuy, loncat, kabur gitu aja. Mereka dengan paniknya itu nyamperin. Dan dari dalam tenda itu ada yang teriak lagi, minta tolong terus. Tolong, aduh sakit. Mereka berdua langsung lihat dan ngecek ke dalam tenda. Kondisinya itu jauh berbeda dan benar-benar nyeremin banget. Di dalam tenda itu ada dua orang terpasang, cewek dan cowok, dalam kondisi yang benar-benar karena di dalam itu mereka kayak habis diabu sama hewan buas, bener-bener cuy. Tapi dalam kondisi mereka berdua ini nggak pakai baju sama sekali cuy. Aneh, apa yang dilakuin sama mereka berdua? Akhirnya mereka nggak memperdulikan karena nggak berpakaian ya. Justru mereka panik gimana caranya buat nutupin pendarahan mereka. Di situ pun Rangga langsung buru-buru ke Angga, "Gak, kita harus cabut ke bawah karena kita nggak bisa nanganin ini. Pendarahannya kalau didiemin ini bisa terjadi fatal. Yuk kita turun berdua." Karena turun mungkin estimasi, iya mereka bisa turun 1 jam gitu kan. Mereka tuh ngasih pertolongan pertama, ngebalutin luka robek. Walaupun mereka ini agak ngeri, tapi iya itu pertama kali mereka ngelihat luka separah itu. Tapi mereka coba nguatin lah. Walaupun bau amis darah pada saat itu nyengat banget, mereka itu ngebalutin, tek dibalutin tuh sebisa mungkin, bahkan kaos mereka tuh dibalutin, dibalutin. Mereka turun ke bawah.
dengan sedikit setengah lari karena memang kondisi dari jalur naik ini pun nggak terlalu susah, akarnya pun biasa aja gitu. Mereka buru-buru evakuasi 2 pendaki cewek dan cowok ini, lari sekenceng-kencengnya, ngebut deh. Terus aja lari, "Kak, lu aman kan?" Terus diajak ngobrol nih karena supaya kesadarannya masih ada kan ini 2 pendaki ini. Mereka tuh kayak, aduh sakit. Singkatnya, mereka sampai di pintu rimba. Dan ketika sampai di pintu rimba, mereka kaget dengan satu kakek-kakek yang dimana mereka nggak tahu kan sebenarnya sosok kuncen dari gunung ini itu seperti apa. Si Rangga sama si Angga tuh ketika sampai cuman saling tatapan. Setan apa manusia nih? Dan Rangga itu refleks, manusia apa setan? Ditahannya itu bocah dablok. Si kakek itu cuman geleng-geleng kepala. Kalian bawa apa? Ayo lu kalau memang manusia ayo bantuin gua. Ini 2 orang lagi butuh pertolongan. Si kakek ini cuman senyum. Kalian duduk dan lihat yang kalian gendong itu apa? Si Rangga itu kayak kesel kan. Buset. Pada saat itu dia ngerasa bau-bau anyir itu masih ada. Dan mereka berdua belum sadar bahwa yang digendong itu cuman kayu besar. Jadi kayu sedondong gini itu digendong. Dan si Rangga itu ngotot, ini orang butuh pertolongan, ayo. Dan ngerasa bahwa di badan itu masih kayak berlumuran darah. Si Angga pun masih sama, lu gimana sih, lu manusia apapun, bodoh amat dah. Kalau emang lu bukan manusia pun gue terajang lah, gak peduli nih. Jadi mereka tuh kalau memang ini setan bodoh amat lah, karena mereka harus nolongin si 2 orang yang di belakangnya ini. Singkatnya, mereka ini langsung kayak si kakek ini kayak ngedeket jalan, tapi mereka seolah badannya udah nggak bisa apa-apa, udah kayak kaku. Padahal mereka mau ngelawan, ditepuk bahunya. Lu saling tatapan deh. Mereka benar-benar kaget bahwa yang digendong itu bukan manusia, melainkan kayu yang gede, cuy. Angga sama Rangga langsung kayak, kok bisa? Lah, yang tadi kemana? Kok? Loh. Mereka tuh kayak ngerasa bingung, cuy. Bener-bener kayak ngerasa bingung. Mereka langsung digubragin. Terus si kakek ini, kucing ini tuh langsung kayak ngusapin, "Dah yuk, lu berdua ikut ke saung." Dan mereka nggak ngomong apa-apa tuh. Datang ke saung terus dikasih minum. Nih, minum dulu. Tek. Dijelasin lah sama si kakek ini bahwa 1 bulan yang lalu di sini ada yang meninggal gara-gara memang dimakan sama hewan buas atau diterkam, dan meninggalnya pun itu gara-gara pendarahan. Dan kondisinya itu entah apa yang dilakuin sama pasangan si cewek cowok ini. Tapi yang pasti yang aneh adalah mereka dalam kondisi nggak pakai baju, entah mesum atau apa ya. Dan ketika mau dilarikan atau sebelum sampai rumah sakit pun si kondisi 2 pendaki ini itu udah dalam kondisi meninggal. Dan mereka berdua itu cuman geleng-geleng kepala doang. Dan bahkan mereka nggak mau naik ke gunung itu lagi. Dan minta pertolongan sama si kuncen ini buat nemenin besok nyari atau ngambil alat-alatnya. Si kuncen ini cuman senyum-senyum doang. Ya udah iya. Dan si kuncen ini menyayangkan, kenapa lu nggak nungguin gua dulu? Dan sebenarnya gue itu udah ngelambain sama kalian. Dan di situ pun ternyata yang ngelambai itu memang si kuncen ini udah ngasih tahu, lu sini dulu, lu ngapain naik dulu, gue mau kasih amanat ke mereka berdua gitu kan. Iya, akhirnya ya itu memang salah si Rangga lah kan, dan si Angga juga mengakui itu salah gitu kan. Ya udahlah, mereka tuh akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama si kuncen tentang kejadian yang terjadi sama di gunung itu. Dan memang gunung itu juga bukan untuk para pendaki, tapi ya adalah beberapa orang kayak warga lokal yang tinggal di sekitaran lereng yang memang suka pecinta alam. Bahkan gunung itu pun sempat dijadikan untuk latihan diksar di ya anak-anak mapala gitu kan. Dan di situ pun ya mereka udah cerita panjang dan kayak ngerasa heran karena yang digendong itu benar-benar kayak manusia, rintihannya kayak manusia. Dan ya yang paling PA adalah si Rangga. Jadi si Angga ini bener-bener, tuh kan gua katanya apa itu bukan manusia, geblek. Ya udah sih, maaf. Ya mau gimana lagi. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sampai subuh. Dan bahkan itu aki-aki kuncen diajakin ngobrol sampai subuh kan. Tapi si kuncen ini nggak keberatan juga dan memastikan lagi, kayak lu bener manusia kan?
si aki-aki itu sampai nyemburin air gameplay dulu. Biar kata gua aki-aki begini juga, buset, gua masih manusia sepang, dia bilang gitu kan. Ya maaf kek, ya Parno kan. Makanya lu kalau naik gunung banyak-banyak istighfar dah, dia bilang gitu kan. Dan dari situ pun sampai pagi dianterin lah buat ngambil barang-barang. Dan alhamdulillah ketika sampai di atas memang tenda yang malam itu, tenda si pendaki ini emang nggak ada, dan tenda mereka masih utuh aja alhamdulillahnya. Dan mereka nggak diacak-acak sama hewan buas dan sebagainya. Dan si Kuncen ini pun ngasih tahu nih kejadiannya di sini. Terus memang ada jejak-jejak soalnya mereka ini habis jatuh. Ya entahlah yang terjadi sama mereka itu apa, karena ketika dievakuasi kan nggak ada penjelasan dari kedua pendaki ini juga kan. Jadi mereka nggak tahu. Jadi kayak cuma nerka-nerka aja lah. Mungkin ada kejadian yang lain sebelum diterkam sama si macan itu gitu kan. Dan dari situ pun mereka turun dan ngucapin terima kasih, terus minta maaf karena mereka naik gunung tanpa ada izin gitu kan. Dan singkat ceritanya mereka akhirnya pulang lah ke rumah gitu kan. Dan mereka nyeritain tuh ke gua, ke anak-anak dan sebagainya gara-gara kejadian tersebut. Ya anak-anak sih cuma ketawa-ketawa doang. Ya syukur lah lu dapat pengalaman baru, dapat cerita baru. Tapi ya alhamdulillahnya adalah mereka berdua selamat, terus nggak kenapa-napa. Dan ya cuma dijadikan sebuah pelajaran lah bahwa ya naik gunung-gunung yang sepi itu ada enaknya ada enggaknya. Tapi jangan terlalu berani juga lah ya. Apalagi dengan mental-mental yang masih penakut gitu. Janganlah sekali-sekali nyamperin suara-suara yang aneh ya. Terus naik-naik gunung yang memang anggaplah gunung itu benar-benar sepi. Walaupun cuman bukitan 1000 atau di bawah 1000 janganlah. Apalagi dengan kontur gunung atau bukitan yang hutannya itu masih lebat banget. Gua saranin jangan sama sekali. Karena walaupun ancamannya bukan setan, mungkin ada hewan buas lainnya gitu kan. Ya intinya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.